Halo sobat penggiat alam, balik lagi bersama saya Fajar Eko Prasetyo, dan kali ini saya akan menginformasikan pendakian Gunung Andong via sawit yang akan saya informasikan sedetail mungkin. Basecamp sawit sendiri berada di Desa Girirejo, Ngablak, Magelang. Adapun lama perjalanan dari alun-alun Magelang kurang lebih 50 menit menggunakan kendaraan pribadi. Pada perjalanan kali ini saya bertualang seorang diri. Saya berangkat dari Semarang dan sampai di basecamp sekitar pukul 1 siang. Medan jalan menuju basecamp sudah cukup bagus, yaitu medan aspal cukup lebar. Cuaca juga begitu cerah kala saya menuju ke basecamp. Nampak gagah Gunung Andong di sisi barat laut basecamp sawit ini. Sesampainya di basecamp, saya langsung memarkirkan motor di salah satu tempat istirahat di sini. Di depan salah satu rumah warga di sini, dekat dengan loket registrasi pendakian. Setelah memarkirkan motor, saya melakukan registrasi terlebih dahulu. Oh iya, di era new normal ini, buat kalian yang ingin mendaki ke sini diwajibkan untuk membawa surat kesehatan. Setelah menunjukkan SKD, saya mengisi form pendakian, dilanjut membayar tiket masuk. Oh iya, untuk tiket masuknya sendiri total yaitu 20.000 untuk satu orang dan satu motor. Setelahnya saya rehat sejenak di salah satu rumah warga di sini. Oh iya, di sini sendiri tidak ada basecamp utama. Hanya ada satu loket utama di depan rumah warga ini. Selebihnya kalian bebas memilih rumah warga di sekitaran loket untuk rehat. Saya pun memilih rumah di dekat loket ini. Di sini saya merehatkan badan sejenak, sembari mencarger perlengkapan dokumentasi yang saya bawa. Setelahnya saya memesan teh hangat dan menikmatinya sembari mengobrol dengan warga di depan rumah yang saya singgahi. Kami pun mengobrol cukup banyak di sini dan cukup lama. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 4:30 sore saya memulai pendakian. Di awal perjalanan saya berjalan di pemukiman warga dengan medan jalan aspal. Tak lama jalan aspal berubah menjadi jalan cor. Seraya saya mulai meninggalkan pemukiman dan berjalan di perkebunan warga. Saya pun berjalan menyusuri keheningan nan mengagumkan. Tak lama saya menjumpai sebuah simpangan. Untuk menuju puncak kita ambil ke jalan arah kanan dari sini. Berjalan kurang lebih 150 meter di medan jalan yang masih sama. Sampai pada akhirnya saya tiba di gapura ikonik pendakian Gunung Andong ini. Saya pun hanya melewatinya saja tanpa berfoto di sini, karena memang sudah beberapa kali saya kesini dan berfoto di gapura ini. Dari gapura jalan masih datar dengan medan jalan paving di perkebunan warga. Sekitar 100 meter dari gapura jalan mulai menanjak dengan medan tangga cor seperti yang bisa kalian lihat saat ini. Sekitar 100 meter menyusuri jalan tangga ini, saya menjumpai sebuah warung di sisi kanan jalan. 3 menit dari batas hutan, saya menjumpai warung. Enggak, Pak. Nggih. Dan tepat di atasnya terdapat sebuah simpangan. Dari warung itu, yang tadi, ini kita nemui simpangan. Ada jalur baru sana yang lama trek di dalam hutan. Sana juga dalam hutan sih, cuma rada landai dikit.
karena emang bagusan jalur yang baru pemandangannya. Saya mau coba jalur yang baru aja. Oke, jadi setelah kurang lebih 50 meter dari simpangan tadi, jalur lama baru, ada sebuah jembatan. Tapi di sekelilingnya nggak ada air sih, cuma jembatan aja. Jalurnya datar gitu, kurang lebih sekitar 150-200 meter lah datar kayak gini. Sekitar 150 meter berjalan dari simpangan, saya tiba di pos 1 pendakian via jalur baru ini. Pos Kemuning. Di sini ada shelter gitu, lumayan buat neduh kalau misalkan tiba-tiba kehujanan di jalan. Karena masih kuat, ayo lanjut ya. Dari pos 1 menuju ke pos 2 jalan relatif menanjak zigzag. Adapun medan jalan masih sama, yaitu jalan tanah di bawah rimbunnya pepohonan pinus. Perjalanan dari pos 1 kabut mulai turun, menutupi indah panorama pedesaan. Sunyi begitu mencekam kala saya berjalan di sini. Tak ada seorang pendaki lainnya yang saya temui. Saya pun terus berjalan, sampai pada akhirnya kurang lebih 30 menit berjalan dari base camp, saya menjumpai bekas warung, yang tepat di depan atasnya adalah sebuah toilet. Dan di atas toilet tersebut adalah pos 2 itu sendiri. Udah rusak sih. Nah, itu dia ada toilet. Ada toilet. Gak tahu sih masih apa enggak, coba kita lihat. Wah, udah bener-bener nggak keurus itu toilet. Udah rusak, gak ada air. Dan tepat di atas toilet tadi, kita udah sampai di pos 2. Oh, pos 2. Ada shelter, cuma di sini nggak ada tempat duduknya, tapi ada atapnya sih. Lumayan kalau gerimis tiba-tiba bisa berteduh di sini sebentar. Lanjut yuk. Setelah sedikit rehat, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Di setengah perjalanan awal, jalan masih tanah di rimbunnya pepohonan pinus. Dan di setengah perjalanan lagi adalah jalan tanah berbatu yang sudah mulai terbuka di pinggiran jurang nan epik. Sedikit demi sedikit kabut mulai menghilang. Pemandangan epik sudah mulai terlihat dari sini. Saya pun terus berjalan, melewati jalan curam di sisi jurang ini. Sampai pada akhirnya sekitar 10 menit berjalan dari pos 2, saya tiba di pos 3 ini. Pos 3 adalah sebuah simpangan pertemuan jalur lama dan jalur baru. Tepat di atas simpangan terdapat sebuah gubukan beratapkan seng dengan adanya tempat duduk di dalamnya. Di sini saya rehat cukup lama, sembari menikmati sunset nan begitu ciamik. Sungguh sore ini teramat begitu mengagumkan, dengan panorama yang begitu epik.
Selepas mengabadikan momen, saya berjalan menuju ke puncak. Dari pos 3, saya berjalan di pinggiran tebing nan epik. Adapun medan jalan yang saya lalui adalah jalan tanah berbatu yang masih di pinggiran jurang. Sekitar 15 menit berjalan dari pos 3, saya tiba di sebuah simpangan, di mana di sisi kiri menuju ke makam, kanan menuju ke puncak, dan turun ke bawah menuju ke sebuah warung yang juga terdapat toilet sekitar 50 meter dari sini. Saya pun berjalan dan terus berjalan menuju ke arah puncak. Dan sampai pada akhirnya sekitar pukul 5.30 saya tiba di puncak Andong ini. Sore ini begitu teramat mengagumkan. Kala senja mulai meninggalkan peraduannya. Begitu epik di segala sisi dari puncak Andong ini. Sungguh saya benar-benar terpesona dibuatnya. Terima kasih Tuhan atas nikmat indah di petang nan sunyi ini. Selepas menikmati indah sunset, saya berjalan menuju ke salah satu warung di sini. Karena memang saya berencana menginap di depan warung ini. Oke, sekarang udah maghrib. Kabut banget sih parah. Saya paling tidur di sini ntar malam di Gubluk. Ada warung sih, lumayan sih. Sebenarnya bawa preset sih, tapi kayaknya di sini aja lah malam Kamis ini. Kayaknya sih nggak rame-rame banget. Setelah petang saya mulai memasak dan menikmati masakannya kemudian. Di malam yang begitu mengagumkan ini, saya memutuskan untuk berkeliling di sekitaran puncak, menikmati panorama kota nan begitu epik. Dan setelahnya saya pun memutuskan untuk tidur. Malam semakin larut. Di tengah malam yang sunyi, saya dibangunkan oleh penjual warung yang baru saja tiba. Pemilik warung mempersilahkan saya masuk ke dalam warung karena dirasa suasana di luar begitu dingin dan diharapkan hangat setelah masuk. Saya pun mengiyakan tawarannya, menikmati teh hangat di malam nan hening. Sampai pada akhirnya kantuk membawa kami bergegas tidur. Mungkin karena beberapa hari kurang tidur, saya bangun kesiangan di pagi ini. Saya pun bergegas keluar warung untuk menikmati indah mentari pagi dari puncak ini. Syukurlah pagi ini tak terlalu ramai. Mungkin karena memang hari kerja, atau mungkin karena memang masih musim penghujan. Entahlah. Saya pun berjalan menuju ke puncak Andong. Dari warung ini tak terlalu jauh memang, mungkin sekitar 100 meteran saja. Saya pun berjalan menyusuri indah panorama di sebuah igiran yang mengagumkan, di mana di sisi kanan dan kiri adalah jurang nan begitu dalam. Sesampainya di puncak, kondisinya sudah ramai. Beberapa pendaki sedang tengah asik berfoto di sini. Saya pun mengabadikan momen di sini hanya melalui video. Sungguh begitu mengagumkan pagi ini. Pagi dari ketinggian,
berbagi dari keindahan Gunung Andong ini. Dan ini adalah keindahan Gunung Andong itu. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada kesempatan kali ini. Buat kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya, karena itu sangat penting untuk mendukung channel ini agar lebih besar dan lebih besar lagi, dan semoga bisa bermanfaat. Saya Fajar Eko Prasetyo, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.